Makanya dari 2019 akhir aku udah mulai cari-cari kemasan, bikin desain. Kalau untuk produk bakso acinya sendiri udah bikin dari kecil. Cuman baru terrealisasi jadi produk kemasan, kemudian dijual itu dari 2019 akhir. Aku berasal dari Garut. Jadi kecil di Garut, memang bakso aci ini tuh udah jadi ciri khas makanan di sana. Contohnya misalkan di bulan puasa ini, kalau kita habis buka puasa, kemudian sholat tarawih, habis itu kita pengen makan yang pedes kan. Nah, kalau di keluarga aku itu membuat bakso aci ini gitu. Jadi ciri khasnya itu makanan pedes dari aci, kemudian kita bikinnya di bakso aci gitu. Dan dibuat dari kecil sampai besar itu sering banget ngundang teman-teman untuk bikin bakso aci di rumah aku. Akhirnya mereka request dijual dong bakso acinya. Akhirnya terlaksanalah dijual di 2019 sampai sekarang. Kalau bakso aci yang aku itu bisa dilihat dari cara produksinya. Mungkin orang bikin bakso aci itu udah mulai menggunakan mesin. Itu kan bakso aci yang sudah tidak homemade gitu. Nah, bedanya untuk bakso aci aku itu pembuatannya semua homemade, tidak menggunakan mesin, kecuali vakum ya. Tapi dari proses pembuatan itu menggunakan tangan manusia, menggunakan jasa warga sekitar. Kita pakai pekerja warga sekitar untuk mengadon, kemudian ngebuletin sampai perebusan itu masih sangat manual gitu. Kita untuk pekerja sendiri kita menggunakan warga sekitar. Jadi daerah sini kan memang banyak sekali orang-orang yang memang waktu itu kan awal COVID juga ya membutuhkan pekerjaan. Akhirnya kita ajak untuk kerja di kita dan alhamdulillah dari 2019 sampai sekarang mereka bertahan. Kita jarang yang keluar masuk gitu. Jadi setiap yang udah masuk alhamdulillah betah sampai sekarang. Jadi sekitar 5 tahun 6 tahun ya kita udah kerjasama sama para karyawan gitu. Justru bakso acinya asli isinya jando sapi. Jadi memang bakso aci itu ciri khasnya isinya itu jando sapi. Harusnya itu ya. Jadi bukan yang isi mozzarella, bukan sosis, mungkin itu lebih variatif gitu. Tapi asli bakso aci itu adalah isinya dari jando sapi gitu. Jadi masih itu yang kita pakai, tapi kita membuat beberapa variatif di menu yang lain. Seperti bakso tulang rangu, kita terbuat dari bakso tulang rangu sapi yang kita rebus dulu, kemudian kita giling sehingga jadi bubuk, terus jadi bakso, diadon seperti bakso. Jadi bakso acinya dicampur dengan bakso tulang rangu, kemudian ada topping-topping yang lain. Kalau di kita sendiri itu udah ada 6 macam. Jadi ada bakso aci spesial, isinya ada mie, ada bamat, isinya bakso acinya aja, tidak menggunakan bakso tulang rangu. Ada juga, ini sih yang paling favorit itu bakso aci merah. Bakso aci merah ini tuh yang jadi ciri khasnya itu, kenapa orang bisa suka sih sama bakso aci kita selain proses pembuatan yang manual, kita masih menggunakan prosesnya homemade. Kita juga ada bakso tulang rangunya, kemudian sambalnya. Dulu itu kita bisa disebut pionir sambal basah. Kalau orang mungkin bakso aci itu menggunakan sambal bubuk, cabai bubuk ya. Kalau kita enggak, kita pakainya itu sambal basah. Jadi sambal seperti chili oil lah ya. Sambal yang kita masak menggunakan rempah-rempah, ada kapulaga, kayu manis. Semua rempah-rempahnya kita olah, kita masukin sehingga punya ciri khas gitu dari sambalnya. Kalau sehari kita bisa 1000 pieces ya. Jadi 1000 kemasan dalam satu hari. Dalam satu hari itu bisa 1000. Kemudian sebulan untuk penjualan sendiri kita seminggu itu bisa 2000 sampai 3000. Jadi ya 10.000 lebih ya dalam satu bulan gitu.
Untuk penyajiannya, baksonya langsung, jadi dalamnya tervakum, sehingga kalau misalkan tervakum ini dia lebih lama ya kuatnya. Kalau untuk di suhu ruang itu 7 hari, kemudian di suhu kulkas itu 2 minggu, dan suhu chiller itu bisa 6 bulan. Kemudian untuk penyajiannya, karena memang dia tervakum ya, dimasak seperti biasa ya. Seperti kita merebus dulu, kemudian bumbunya dimasukin ke mangkuk, ya udah siap saji. Ya, seperti mie instan kayak gitu. Banyak juga yang memang bakso aci kita dijadiin oleh-oleh, bahkan dibawa ke luar negeri untuk umroh atau naik haji, itu mereka selalu bawa bakso aci kita gitu. Jadi banyak juga yang pesan untuk dibawa ke luar negeri juga, bahkan kadang kita juga ada beberapa produk yang memang udah masuk ke luar negeri. Jadi ada yang buka restoran di sana, terus bakso aci kita jadiin menunya di sana gitu. Kalau untuk penghasilan sendiri udah alhamdulillah udah 3 digit setiap bulan. Urusannya udah cukup lumayan besar. Banyak juga yang memang bakso aci kita dijadiin oleh-oleh, bahkan dibawa ke luar negeri untuk umroh atau naik haji, itu mereka selalu bawa bakso aci kita gitu. Jadi banyak juga yang pesan untuk dibawa ke luar negeri juga, bahkan kadang kita juga ada beberapa produk yang memang udah masuk ke luar negeri. Jadi ada yang buka restoran di sana, terus bakso aci kita jadiin menunya di sana gitu. Mimpinya aku pengen semua orang kenal sama produk aku, kemudian produk aku dijadikan salah satu oleh-oleh di Bandung. Kalau misalkan banyak sekali yang datang ke Bandung, kemudian mereka bingung mau bawa oleh-oleh apa, bisa jadi solusinya jajanan Cibaci gitu.